Ya, itu memang masih menjadi pendalaman dari pihak kepolisian hingga saat ini ya, Bu. betul. Belum ada informasi pasti soal ini. Karena memang banyak pertanyaan, mengapa ya anak ini kemudian justru harus berpapal dengan hal-hal demikian. Padahal usianya masih Ya. di bawah umur. Bahkan juga sosok inspirasinya justru orang-orang yang memang sudah terbukti menjadi pelaku peledakan bom. Kemudian juga bagaimana bisa membawa bahan peledak itu ke sekolah juga gak banyak yang tahu begitu loh, Bu. Ya. Ya memang itu pertanyaan-pertanyaan yang masih kita penasaran semua Masih ya. harus pendalaman Cuman begitu ya. problemnya kan si anak terduga pelaku ini kan dalam kondisi kemarin kan sempat kritis, kemudian masih dalam penanganan medis. Betul. Jadi belum bisa dilakukan pendalaman gitu. Termasuk misalnya apakah ini ada kelompok nih di belakang aksi anak, ini kan juga perlu pendalaman ya. Termasuk juga saya juga sempat penasaran sama juga Mas Enda tadi kita ngobrol ya, sempat penasaran bahannya itu belinya kayak gimana gitu kan. Pastinya sulit, Dapat kan? itu Mendapatkan ya. itu ya. Itu kan tentu juga kalau Mas Enda ada pertanyaan lagi, Nah. kok bisa buat gitu kan, dari mana kok bisa PR-nya. buat. Mungkin Bang Enda dari Bisa media nih. sosial kan banyak sekarang Bisa bagaimana jadi. kemudian Iya. beredar cara pembuatan bom Memang untuk ada, mendapatkan memang ada. begitu. Kalau cara Ada. pembuatan dari dulu selalu udah ada ya, Nah, dari itu dia bahkan PR-nya belum kan. ada sosial media di internet tuh kita bisa download gitu Iya. ya. Cuman menurut saya justru malah lebih menarik si bahannya ini sejauh apa sih, semudah apa sih bikin bahan peledak, apakah dari bahan-bahan sehari-hari gitu atau ada sesuatu yang khusus yang harus dia beli. Iya. Nah, dia beli dari mana dan kemudian aksesnya bagaimana caranya. Mungkin dari gitu. media sosial. Bisa jadi. Sejauh ini bagaimana Bang Enda melihat? Mungkin secara digital lah minimal ya, mungkin tersedia di marketplace kita nggak tahu gitu kan, Oke. bisa juga ternyata dia beli Iya. seperti itu gitu. Jadi memang menurut saya ini momen lah, Iya. sebuah momentum ya. Mungkin masyarakat, orang tua di seluruh Indonesia kalau boleh hari ini cek deh sosial dia. media anaknya, Oke. atau ngobrol langsung sama anaknya, Oke. kasih tahu kamu jangan sampai tiba-tiba bawa bahan peledak terus bikin bahan peledak terus diledakin di sekolah ya. Iya. Minimal ada dialog itu, saya rasa ini harus jadi sebuah momentum supaya jangan sampai terjadi lagi gitu. Artinya bisa dilihat dari perilaku sang anak yang mengakses media sosial apa saja yang kemudian bisa ditarik garis lurus bahwa ada indikasi ke arah-arah yang tidak benar begitu. Bang Enda. Selalu banyak ya, maksudnya gini, ya karena saya pernah jadi remaja laki-laki juga gitu Ya. ya. Hal-hal yang sifatnya ekstrim gitu ya. Apakah itu sendiri maupun kita bersama-sama ya, musik-musik ekstrim. Ya. Lalu kemudian ya mungkin sesuatu yang sifatnya rebellious gitu ya, Oke. ngelawan gurunya atau apa, itu kan selalu jadi sebuah tipikal Kayak pemberontakan lah, anak remaja gitu seseorang ya. gitu. Nah, tapi kan tidak semua kemudian tiba-tiba jadi Ya, betul. bawa bahan ledakin di Iya. sekolah gitu. Nah, makanya yang spesifik ini saya rasa perlu didalami. Kemudian jangan sampai kemudian orang lain bisa melakukan hal yang sama. Tapi secara umum saya rasa ini harus dijadikan momentum agar semua orang tua nanya ke anaknya, coba lihat medsos kamu baca apa aja sih? Biasanya Gitu. dapat Kamu perlawanan ngapain tuh aja dari sih? anaknya tuh, ya kan? Ih, kepo deh mama, papa kepo. Biasanya begitu kan ya? Nah, tapi kan ada kasus nih. Iya. Nah, pokoknya nggak mau tahu, pokoknya mau lihat gitu. Oke. Jangan sampai ini kejadian lagi. Kalau sebelumnya kamu bisa alasan, nggak mau dikepoin. Kalau sekarang jangan sampai nih kamu Gak ada teroris, lagi teroris. nego-nego untuk Nah, kita harus cek gitu, juga, kita harus betul, terlibat juga. Dan juga betul. kalau kita lihat dari media sosial pelaku anak yang berhadapan dengan hukum ini kan sebelum melakukan aksinya dia juga memposting simbol-simbol kekerasan seperti Iya, itu. iya. Seperti apa melihatnya, Bang Enda? Sama, jadi dari dulu juga kalau nggak di medsos kan kita nulis di meja Ya. gitu ya. Kita bahkan bikin poster, bikin Coret-coret di tembok biasanya, Itu kan ya. semua hal yang sama, cuman sekarang bedanya ada teknologi digital gitu. Nah, jadi yang mungkin kita perlu cermati saya rasa memang anak-anak ini bukan hanya sekedar tindakan ya. Ada juga pemikiran-pemikiran yang berbahaya ya, misalnya radikalisme misalnya gitu ya, separatisme, kemudian anti toleransi gitu. Nah, ini hal-hal yang kemudian kalau dibiarkan tidak jadi sebuah kejadian, tapi juga berbahaya kalau kemudian dia ternyata jadi sangat mudah untuk direkrut oleh orang-orang yang punya pemikiran ke sana dan bahkan Yang radikalis dimanipulasi begitu gitu. ya. Betul. Nah, maka dari itu kan pembatasan media sosial itu di situ yang cukup penting ya, Bu. Ya. Karena ternyata dampak dari bullying ini kita justru sekarang udah gereng-gereng kepala gitu. Kalau dulu mungkin kita melihatnya itu dia anak mengurung diri, kemudian juga mungkin melakukan tindakan kekerasan fisik yang mungkin masih bisa dianggap belum begitu berbahaya lah. Tapi saat ini eskalasinya sudah luar biasa loh, Bu Iya, Margaret. Bagaimana kita kemudian untuk menghadapi agar hal ini tidak kembali terulang, Bu? Ya memang ini butuh ini ya,
banyak pihak yang harus berkolaborasi. Orang tua juga mesti berperan, seperti yang tadi Mas Enda sampaikan, pengawasan aktivitas anak di dunia cybernya, kemudian guru pun juga tidak kalah penting. Ini juga perlu nih pengawasan aktivitas anak di sini juga ketika di sekolah misalnya gitu ya. Kemudian dari sisi pemerintah juga penting untuk pengetatan nih terkait dengan akses anak terhadap medsos atau konten-konten yang berbahaya. Konten nggak Ini cuma waktunya loh Bu ya, iya, artinya betul begitu banget. Dan konten berbahaya nggak cuma terkait dengan aksi ini yang itu ya Mas, betul. tapi pornografi pun juga nggak kalah bahayanya loh. Kasus yang di Kupang kemarin, anak-anak terpapar kemudian melakukan praktek prostitusi online yang menjual temannya juga anak gitu kan. Jadi kalau dulu anak itu korban, hari ini anak menjadi pelaku juga sudah Jadi mulai tapi bagaimana menjadi atensi kita. melakukan pembatasannya ini loh Bu, ini kan yang sulit, yang Kan memang kemarin sudah berkali-kali kemudian disarankan, kemudian harus dilakukan, tapi ya memang faktanya sulit dilakukan. Pembatasan yang dimaksud dari pemerintah harus hadir itu seperti apa? Misalnya bisa nggak sih ada Mas Endah kayak ketika anak mau mengakses pornografi tiba-tiba ngeblocking gitu, nggak bisa misalnya, gitu ya. Atau mau mengakses tadi konten-konten yang dianggap ada muatan kekerasannya itu bisa nggak diblok gitu. Kan sudah sempat dibatasi kan dengan usia begitu. Apakah ya, maksimal tapi karena usia saya Gampang baca ya gitu. Mas ya. Jadi usia yang anak di bawah 13 tahun itu hanya boleh mengakses konten berisiko rendah dengan persetujuan orang tua. Itu tadi ya. Kemudian anak usia 13 sampai 15 itu masih konten berisiko rendah. Tapi sangat mungkin dia akan mengakses konten berisiko tinggi asalkan ada harus dengan persetujuan orang tua. Kemudian anak usia 16 sampai 18 itu boleh sudah bisa mengakses konten berisiko tinggi. Nah, ketika saya buka konten berisiko tinggi itu termasuk judi online, termasuk pornografi 16 gitu. tahun itu. Nah, problem utamanya kan gini Mas. Meskipun di PP Tunas itu kan ada verifikasi usia ya Mas, pengguna ya. Tapi kemudian sekarang gimana di kita ini kan anak belum usia 13 tahun aja yang buat malah orang tua media sosialnya. Kemudian hari ini juga masih banyak sekolah yang masih menggunakan akses itu ya. Jadi bagaimana itu Bu caranya ya? Kita kok ya bingung ini gitu berarti kita solusinya. mesti duduk kembali kan untuk kemudian membincang kaitannya dengan situasinya ini apa mungkin apa masih ini nih dengan kondisi kayak gini ini sudah cukup untuk memberikan pelindungan, proteksi kepada anak di dunia cyber. Kalau dianggap tidak ya kita mesti nggak ada salahnya kan merevisi ulang gitu ya. Daripada anak-anak kita menjadi korban kan betul begitu. sekali, ini yang cukup miris ya. Dan Bang Enda kalau kita melihat juga bagaimana ada indikasi ya dari kejadian kemarin bahwa ini masuknya radikalis keras begitu, kekerasan yang memang pengaruh dari luar. Kalau dari Bang Enda sendiri melihat bagaimana kemudian seberapa besar sih pengaruh dari media sosial kemudian bisa mempengaruhi anak-anak dari Indonesia ini saat ini? Ya kembali ya sebenarnya kalau kita bicara sebenarnya media sosial ini kayak pipanya ya. Tadi sebenarnya saya rasa udah benar Bu Marga itu kita harusnya bicara konten gitu ya. Konten digital gitu. Nah jadi memang konten-konten digital yang berbahaya dalam tanda kutip harusnya memang hanya boleh diakses oleh mereka yang sudah punya tanggung jawab dan cara berpikir yang sudah full gitu ya. Sedangkan dengan asumsi bahwa anak-anak atau remaja ini belum betul-betul fully develop, belum bisa bertanggung jawab penuh terhadap apa yang mereka lakukan dan mereka pikirkan, makanya inilah harus dilindungi gitu. Jadi kalau menurut saya gini, kita perlu strategi lah, minimal gitu perlu strategi. Satu, berarti pembatasan, tapi yang kedua juga dari sisi antisipasi atau pencegahannya gitu. Jadi memang di zaman yang sangat maju dan teknologi kita bahkan belum bicara AI lagi ya. Kalau sekarang mau nanya tadi, gimana cara bikin bom? Ya tanya aja sama AI. Betul, chat AI juga sudah gitu gampang kan. gitu ya. Kalau kita mau tanya semua pelaku penembakan atau kekerasan yang ada di dunia, kita bisa juga dapat di AI gitu. Jadi jauh lebih mudah lagi sekarang. Nah, ini teknologi akan terus berkembang. Kita bisa melakukan pembatasan-pembatasan khususnya untuk anak-anak. Tapi kemudian anak-anak ini sendiri juga harus dibekali gitu. Jadi kadang-kadang saya suka bilang bahwa makin canggih ini teknologi, makin penting sebenarnya pendidikan karakter dan agama buat si anak. Karena itu jadi kayak benteng di dalam pribadi. Mungkin kayak klise gitu ya. Tapi kalau nggak pernah diajak ngomong anaknya, nggak pernah dibilangin, jangan gini ya. Kamu jangan beli obat-obatan terlarang di internet ya. Kamu jangan cari hal yang aneh malah di jadi internet. kepo tuh, malah jadi Tapi setidaknya mereka tahu gitu. Oh nggak boleh ya kayak gitu. Oh nggak boleh ya kayak gini. Kan kalau dulu saya diajarin untuk kecil di SD tuh kalau jalan harus di trotoar ya.
kalau ada orang yang saya kenal ngajak ngobrol jangan di ini ya, soal safety online gitu ya. Nah, dari sekarang kalau menurut saya anak kecil, anak-anak di sekolah dasar harus dibekali dengan itu juga gitu. Pendidikan itu yang- digitalnya ya, pendidikan literasi digital. tapi bukan dari TIK-nya ya, bukan cara gimana ngidupin komputer, ya. tapi dari sisi safety-nya gitu sebenarnya bagaimana. Itu kan cara- jangka panjang tuh ya Mas Enda ya. Ya. Kalau misalnya kemudian solusi ekstrim gitu kalau kita lihat di beberapa negara seperti Italia dan lain-lain kan memang Melarang anak total. umur sekian tidak boleh punya media sosial. Nah kalau di Indonesia menurut Anda ini tepat nggak? Kembali saya rasa nggak bisa kita bilang media sosial aja. Ini teknologi digital nih. Oke. Akses terhadap handphone. Kan di handphone bukan media sosial aja ya. Ada game dan lain-lain gitu. Jadi kita perlu punya strategi terhadap bagaimana si anak menghadapi si teknologi digital ini. Jadi nggak tepat tuh kalau misalnya anak misalnya di bawah 13 tahun tidak boleh punya media sosial. Menurut saya bukan media sosialnya ya, tapi ya sekarang kalau dia nggak media sosial terus dia tetap punya akses ke handphone, terus dia tetap bisa WhatsApp-WhatsAppan sama teman-temannya, dia tetap punya, dia bisa gunakan untuk komunikasi dan dia dapat dari itu kan sama aja, nggak lewat media sosial gitu. Jadi kita harus punya akses. Kalau mau ekstrim, saya rasa sampai usia 15 tahun Ya. nggak boleh pegang handphone, misalnya gitu ya. Atau handphone dibatasi, kan udah banyak strategi parenting juga sekarang sebenarnya. Handphone hanya untuk 1 jam per hari dan kemudian on the weekend boleh lebih lama gitu. Nah, hal kayak gitu saya rasa yang sekarang harus lebih dikampanyekan lagi dan orang tua harus lebih aware lagi. Itu dia sih kuncinya. Karena di sisi lain kan kalau anak-anak nggak bisa kita minta tanggung jawab ya. Betul. Harus kasih tanggung jawab Gimana, masih- Bu Margaret? Tidak Punya hanya pasangan aware, orang tua tidak gitu. hanya aware dari orang tua ya. Tapi kalau orang tuanya aware tapi nggak paham ya sama Nah, anak. Waduh, gawat itu. tuh. Kan problemnya ini juga kan Mas. Iya, betul. Ada banyak orang tua yang nggak paham juga. Oke. Gitu. Kalau anaknya punya prestasi nanti rewardnya adalah boleh pegang handphone berapa jam lah. Justru kan ganti banyak HP sekali baru orang gitu. tua yang kemudian Iya. menggunakan gadget itu untuk sebagai parenting kedua Iya, untuk Ya termasuk menjaga kan anaknya ketika begitu. orang tua sibuk dengan kerjaan Ya di itu, rumah daripada betul. mengganggu kasih aja gadget kan masih Nah. begitu. Iya. Termasuk juga sebenarnya kalau sepaham saya Mas Enda ya, saya nggak tahu salah nggak nih. Di media-media platform itu kan ada pembatasan Oh, ya. ada, sudah ada. Boleh membuat media sosial itu kalau usia sekian. Iya. Kalau nggak salah ya 13 itu kalau Iya. nggak salah 13 gitu. tahun. Tapi kan problem di kita kan orang tuanya yang buat. Betul. Iya. Karena terkadang Betul. Bu justru ini juga dijadikan apa ya kewajiban dari sekolah untuk kemudian Ada- jadi bahan untuk sosialisasi program, karya dan lain-lain. Tugas Ini yang malah. iya kayak tugas bersama lagi-lagi ya Bu Ya. Margaret ya. Ya mungkin ini yang kemudian memang harus perlu duduk bareng lagi nih Yes. untuk membincang terkait dengan Ya, ini gitu ya. Apa ya? Kalau dulu kan sebenarnya ada Sikat. tuh parenting untuk pengetahuan parenting yang Iya. diberikan oleh dari pemerintah misalnya gitu ya. Mungkin anak SD dikumpulin orang tuanya, Ya. dikasih penyuluhan misalnya. Hal yang basic seperti itu saya rasa bisa ngebantu minimal aware. Dan kemudian Iya. sebenarnya kalau kita mau cari di internet, sebenarnya buku-buku panduan parentingnya juga ada, Banyak. gitu tinggal Iya. dibaca aja. Itu dia. Cuman ya tentunya tadi kembali problemnya yang nggak dibaca gitu. Kembali jadikan momentum ini saya rasa mengingatkan kita semua Betul lagi. sekali. Betul. Iya. Agar kemudian problem ini ada dan Semoga. orang tua tetap punya tanggung jawab. di Ya situ. semoga juga melahirkan sistem-sistem yang pada akhirnya bisa melindungi anak-anak Ya. Indonesia dari ancaman-ancaman seperti ini ya. Betul, Bu betul. Margaret dan Bang Enda terima kasih Terima kasih untuk banyak waktunya pada waktunya pagi hari pagi hari ini. Terima kasih juga. Telah hadir di Apa Kabar Indonesia